Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, kisah kajian sahabat kali ini menyempurnakan dari sekelumit teladan dari Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma wa ardhahuma, di mana bagaimana ataupun apa yang bisa salah satunya kita pelajari ataupun banyak hal yang bisa kita tiru, kita petik hikmahnya dari sejarah maupun biografi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Di dalam Sahih Bukhari, jika kita meriwayatkan salah satu hadis yang menunjukkan betapa tingginya derajat ataupun kedudukan Sayyidina Abdullah bin Abbas, karena sebab ilmu beliau, bukan karena hanya sekedar nasab atau ikatan kekeluargaan, kekerabatan beliau dengan Rasulullah, tapi salah satu yang membuat beliau menjadi istimewa, kedudukannya jauh melampaui usianya, adalah karena sebab ilmu beliau dan ketawaduan beliau serta keberkahan dari apa yang beliau miliki, dari ilmu, dari akhlak maupun hal-hal yang lain yang diberikan keberkahan di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tatkala disebutkan bahwasanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, yang beliau menjadi khalifah saat itu di masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abdullah bin Abbas sering diundang oleh khalifah, oleh Sayyidina Umar, untuk duduk bersama para sesepuh, para kibar, para pembesar sahabat, yang mana untuk memutuskan, untuk bermusyawarah tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, juga diajak bermusyawarah tentang tafsir-tafsir Al-Quran, juga tentang hal-hal penting yang harus diputuskan oleh beliau-beliau dalam sekelas khalifah ataupun para pemimpin yang lainnya. Di mana rapat tersebut juga diadakan oleh Sayyidina Umar sering, yang mana beliau mendatangkan Sayyidina Abdullah bin Abbas yang saat itu baru berusia akhir belasan tahun ataupun bahkan di atas 20 tahun dari usia beliau. Di mana tatkala Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diundang oleh Allah, beliau berusia 13 tahun, dan masa kekhalifaan Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, sehingga beliau berusia, tatkala kekhalifaan Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas baru berusia 16 tahun. Dan di saat masa kekhalifaan Sayyidina Umar yang 11 sampai 13 tahun, saat itu beliau juga belum sampai usia 30 ataupun di usia 30 tahun terakhir saat Sayyidina Umar bin Khattab wafat. Maka Sayyidina Umar tatkala menghadirkan Abdullah bin Abbas yang muda, yang ikut rapat dalam hal-hal penting, memutuskan hal-hal penting dalam rapat pleno bersama jajaran pembesar sahabat, Sayyidina Umar sebagai khalifah kerap dikecam atau mendapatkan kritik dari sahabat sesepuh sahabat yang lainnya, karena kenapa beliau ini mendatangkan anak yang masih muda ini, yang dianggap belum matang, yang dianggap wawasannya belum luas, karena beliau masih terlalu muda untuk diikutkan rapat atau pembicaraan tentang hal-hal yang sangat penting. Maka ketika mendapatkan kritikan, kecaman ataupun peringatan dari sahabat-sahabat yang lainnya, Sayyidina Umar bin Khattab pun pernah suatu saat mendatangkan dalam sebuah rapat, sebuah kumpulan yang memutuskan tentang, yang didapatkan oleh para sahabat, menjelaskan tentang tafsir daripada surat Al-Fatah. Surat Al-Fatah yaitu Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka seperti biasanya sesepuh-sesepuh ataupun pembesar dari kalangan para sahabat diundang
Dan ditanya oleh Sayyidina Umar, bagaimana pendapat kalian? Apa menurut kalian tentang tafsir ayat ini? Sayyidina Umar bertanya kepada para sahabat, sesepuh sahabat yang hadir, sehingga Sayyidina Umar mendapat dari sebagian sahabat menjelaskan bahwasanya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tatkala kita mendapatkan kemenangan dari sebuah peperangan atau mendapatkan pertolongan dari sebuah permasalahan, maka wajib bagi kita untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar, memohon ampunan kepada Allah atas kesalahan-kesalahannya. Idza jaa nasrullahi wal fath, jikalau datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan fatah dan sebuah jalan keluar. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat gerombolan ataupun manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, yang artinya ketika dimenangkan peperangan kemudian banyak orang masuk Islam, fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada Allah, wastaghfir, dan beristighfarlah, mohon ampunlah terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha menerima taubat dan mengampuni kesalahan-kesalahan hambanya. Jawaban kelompok pertama seperti itu. Kemudian kelompok yang kedua tidak menjawab. Melihat hal tersebut, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menoleh kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Perlu diketahui, yang mana semakin tajamnya kritik ataupun kecaman yang sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab adalah tatkala Sayyidina Umar bin Khattab meninggikan ataupun bahkan menurunkan tinggi kursi beliau dan memberikan singgasana Abdullah bin Abbas lebih tinggi singgasananya ataupun kursinya daripada kursi seorang khalifah. Jadi Sayyidina Umar dalam pandangannya beliau melihat, karena Sayyidina Abdullah bin Abbas ini sangat alim, dilihat dari keilmuannya, bukan dilihat dari usianya, maka Sayyidina Umar memuliakan beliau dengan singgasana yang lebih tinggi daripada dirinya, meskipun beliau adalah seorang khalifah, seorang pemimpin kaum muslim di seluruh dunia. Lantas, apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Abbas? Apa ditanya oleh Sayyidina Umar, apakah seperti itu jawabannya yang keluar dari dirimu wahai Abdullah bin Abbas? Qala la, bukan seperti itu wahai Amirul Mukminin, tapi bahwasannya ayat ini adalah mentafsirkan ataupun menakwilkan, mengisyaratkan, tafsir isyari, mengisyaratkan bahwasannya ajal baginda Nabi Muhammad SAW sudah dekat. Mendengar hal tersebut, sahabat bertanya-tanya, para sahabat, sesepuh sahabat, pembesar sahabat bertanya, tercengang, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Bagaimana bisa ada isyarat seperti itu? Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jikalau pertolongan Allah Subhanahu wa taala sudah datang, kemudian wal fath, dan di sini beliau menafsirkan bahwasanya fath di sini adalah Fathu Makkah, di mana Allah Subhanahu wa taala lewat baginda Nabi Muhammad sudah membebaskan kota Mekah, dan seluruhnya tadinya kafir Quraisy itu semuanya hampir 100% semuanya masuk Islam. Orang-orang di Mekah dan sekitarnya berbondong-bondong masuk ke dalam Islam tanpa lewat peperangan. Fathu Makkah. Kemudian ditelisik dan juga diamati oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, surat Al-Fatah ini turun di saat haji wada, di saat pertengahan hari tasyrik, tengah-tengah hajinya baginda Nabi Muhammad SAW, di hari ke-11, 12 atau 13 Dzulhijjah. Maka saat itu Rasulullah pun memahami bahwasanya ini adalah wada, peringatan ataupun isyarat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda tatkala mereka banyak orang-orang sudah masuk ke dalam Islam dan diberikan Fathu Makkah, kemenangan pembukaan kota Mekah, maka tugas Nabi Muhammad SAW saat ini sudah hampir selesai. Melihat hal tersebut, jika kita telisik jarak, kita lihat jarak dari ayat ini turun yaitu di bulan Dzulhijjah, kemudian menuju kita hitung bahwasanya Rasulullah wafat di bulan Rabiul Awal, masih ada bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal, 3 bulan, sekitar 3 bulanan, sehingga tidak panjang
waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, kepada kekasihnya untuk tinggal di dunia. Maka seperti itulah isyarat yang dijelaskan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kemudian hal tersebut memang terjadi. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah di dalam juga kitab Sahih Bukhari, di dalam hadis-hadis yang lainnya menunjukkan bahwasanya setelah turun ayat tersebut Rasulullah lebih banyak waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak membaca tasbih kepada Allah, lebih banyak meningkatkan bacaan istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tahmidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ma ra'aitu illa hada. Maka yang aku pahami pun juga sama sepertimu, wahai Abdullah bin Abbas. Melihat hal tersebut, para sahabat yang lainnya pun kemudian menganggukkan kepala bagaimana hikmah yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas muda. Bagaimana wawasan yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas muda saat itu mungkin bahkan jauh melebihi wawasan atau hikmah yang dimiliki oleh sahabat-sahabat yang sudah senior yang lainnya. Maka sejak saat itulah mereka tidak pernah mengkritik lagi kenapa Sayyidina Umar menghadirkan bahkan meninggikan derajat Abdullah bin Abbas di dalam pertemuan dan rapat-rapat penting bersama para sesepuh sahabat. Mungkin di sini bisa kita cermati, bisa kita dapati bahwasanya seseorang terhormat Sayyidina Abdullah bin Abbas diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah sebab ilmu beliau, keberkahan ilmu beliau, sehingga Allah pun mengangkat derajatnya melebihi khalifah, seorang pemimpin seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia ini. Kemudian juga pelajaran untuk kita bahwasanya ilmu tidak selalu terkait dengan usia. Jikalau seorang yang lebih muda bisa jadi memiliki hikmah, bisa jadi memiliki ilmu, bisa jadi memiliki wawasan yang lebih luas daripada yang lebih tua, maka di sini pun juga penting agar kita menghargai beliau-beliau, mereka-mereka yang lebih alim meskipun usianya lebih muda dari kita. Kemudian juga ini menjadi bukti bahwasanya mencari ilmu dan juga hikmah tidak tergantung juga dengan usia, dan Sayyidina Abdullah bin Abbas pun juga sudah membuktikan hal tersebut dan dicontohkan oleh sahabat-sahabat yang sudah senior. Beliau pun semuanya menghormati Sayyidina Abdullah bin Abbas atas derajat keilmuannya meskipun mereka jauh lebih tua, dan ikut menghadirkan mereka bersama-sama dalam memutuskan sebuah keputusan yang penting dan juga untuk memutuskan hal-hal yang mungkin dianggap hanya sebelumnya pantas untuk orang tua, tetapi sang pemuda pun dengan keluasan ilmunya dan keluasan hikmahnya dan juga luasnya wawasannya bisa bersama-sama kita hadirkan untuk bersama-sama membahas kemaslahatan agama, umat, dan negara. Mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari dari kisah Sayyidina Abdullah bin Abbas ini bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari, utamanya agar kita bisa meneladani apa yang dicontohkan sahabat yang semuanya bersumber dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah mengikuti kajian-kajian yang ada di channel YouTube MCT Malang Raya ini. Allahumma musta'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.